Apa kabar? Kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di Generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga dimanapun kita berada, kita semua tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan, pencipta kita. Adik-adik, kita juga patut bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan Tuhan yang terus menopang dan mengizinkan kita masih hidup sampai saat ini. Adik-adik, ayo kita keluarkan suara kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami bisa hidup sampai hari ini. Itu semua adalah karena kasih setiamu. Hari ini kami kembali datang untuk beribadah kepadamu. Pimpinlah kami semua untuk mengenalmu dan beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Percayakah kalian bahwa Yesus yang telah disalibkan dan yang telah mati itu telah bangkit dan hidup kembali? Mungkin adik-adik sulit mempercayainya, bukan? Ya, banyak orang tidak mempercayai bahwa Yesus telah bangkit. Dan itu juga dialami oleh murid-murid Yesus yang sudah melihat Yesus yang benar-benar mati dan sudah dikuburkan. Benarkah murid-muridnya pun tidak percaya? Dalam Lukas 24 ayat 13-35 diceritakan bahwa 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke kampung Emmaus. Sebelumnya, mereka sudah dikejutkan oleh berita atau kabar yang disampaikan oleh perempuan-perempuan bahwa Yesus tidak ada lagi di dalam kuburannya. Kedua murid itu tidak habis pikir dan tidak menyangka bahwa mereka akan mendengar kabar yang sudah tersiar di seluruh Yerusalem, bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dan hidup. Itulah yang mereka bicarakan dalam perjalanan karena mereka belum sepenuhnya mempercayai kabar itu. Tetapi pada saat mereka sedang membahas tentang Yesus yang bangkit itu, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Namun awalnya mereka belum kenal bahwa itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Lalu Yesus menanyakan apa yang mereka bicarakan. Maka kedua murid itu dengan sedih menceritakan semua tentang Yesus. Mulai dari kehebatannya dan kuasanya yang sudah nyata disaksikan oleh semua orang, sampai kepada kematiannya di kayu salib. Mereka menyampaikan semua yang ada di hati mereka, bahwa mereka sebenarnya mengharapkan Yesus menjadi penolong yang membebaskan mereka dari bangsa yang menjajah mereka. Bukan hanya itu saja, adik-adik. Kedua murid itu juga menyampaikan keraguan dalam hati mereka tentang kabar kebangkitan Yesus yang sudah mereka dengarkan. Sesudah mereka menceritakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, Yesus yang belum mereka kenal itu pun menjelaskan kepada mereka semua yang telah dituliskan tentang kematian dan kebangkitan Mesias. Itulah Yesus itu sendiri, yang sudah tertulis dalam kitab Musa dan kitab para nabi. Namun, mereka berdua belum juga mengerti dan mengenal dengan jelas bahwa yang berjalan dengan mereka itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Barulah sesudah mereka makan bersama-sama di kampung Emmaus, kedua murid itu akhirnya mengenal bahwa yang tadi bersama-sama dengan mereka adalah benar-benar Yesus yang telah bangkit dari kuburannya. Mereka mengenalnya dan mempercayainya ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Tetapi pada saat mereka sudah mengenalnya, Yesus tidak ada di situ lagi bersama mereka. Adik-adik, sesudah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, kedua murid itu pun menjadi percaya bahwa Yesus memang benar-benar telah hidup. Dan ternyata sesudah mereka kembali ke Yerusalem, mereka juga mendengar bahwa Yesus pun telah menampakkan dirinya kepada murid yang lain, yaitu Simon. Jadi adik-adik, akhirnya mereka menjadi teguh dan sepenuhnya percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Bukan hanya karena kuburnya kosong, tetapi karena Yesus sendiri pun telah menampakkan dirinya kepada mereka dengan jelas dan begitu nyata. Ketika murid-murid sudah melihat dan mempercayai bahwa Yesus memang benar-benar hidup kembali, mereka tidak lagi bermuka sedih atau muram, tetapi hati mereka menjadi berkobar-kobar
bersemangat, dan sangat senang. Sekarang, apakah adik-adik masih mau meragukan kebangkitan Yesus dari kematian? Tuhan Yesus sendiri mau supaya kita percaya dengan sepenuh hati. Seperti murid-muridnya yang awalnya ragu, tetapi akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan mau supaya kita pun yang saat ini masih ragu, masih belum sepenuhnya percaya, akhirnya mau percaya bahwa Yesus itu memang benar-benar hidup dan bangkit untuk kita semua. Adik-adik, sekalipun kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus yang sudah bangkit itu, tetapi di dalam iman kepadanya, kepada perkataannya, dan kepada berita kebangkitannya yang sudah disaksikan dan dituliskan oleh para murid, kita bisa merasakan dan mengalami kuasa kebangkitannya itu di dalam kehidupan kita. Ketika adik-adik semua mempercayai Yesus yang sudah bangkit dengan sepenuh hati, maka kalian pasti memiliki semangat dan sukacita karena kalian memiliki pengharapan yang indah di dalam Yesus yang sudah bangkit itu. Karena itu, percayalah bahwa Yesus memang benar-benar sudah bangkit dan bahwa Dia benar-benar hidup selama-lamanya. Ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah bangkit, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Tolonglah kami untuk percaya kepada kebangkitan-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita keluarkan suara kita. Kita memuji Tuhan dengan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Hidup